warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video sebelumnya saya sudah membahas atau share ya tentang beberapa pertanyaan yang biasanya atau umumnya dipertanyakan oleh dosen penguji ketika kita melakukan sidang ujian skripsi. Nah, pada video kali ini saya mencoba untuk memberikan kisi-kisi ya atau clue ketika dosen penguji itu mempertanyakan hal-hal yang terkait dengan penelitian saudara. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu. Kalau misalnya ada dosen yang menanyakan tentang mengapa penelitian itu penting dilakukan, nah jawaban untuk pertanyaan ini ada di bab 1 ya. Jadi alasan kenapa saudara itu atau berapa penting saudara itu melakukan penelitian, tentunya saudara harus sudah memiliki ini ya referensi dari penelitian-penelitian sebelumnya. Oh, kalau penelitian sebelumnya itu memiliki kelemahan seperti ini. Nah, dari mana kelemahannya? Biasanya pada penelitian sebelumnya itu ada di saran ya. Biasanya di bab terakhir kan kesimpulan dan saran. Biasanya di saran itu akan memberikan ini ya, memberikan gambaran untuk penelitian yang akan dilakukan, mungkin penelitian lanjutan atau penelitian yang akan dilakukan oleh orang lain. Nah, itu. Jadi, ketika saudara dihadapkan pada pertanyaan tentang seberapa penting, nah itu banyak sebenarnya referensinya ya. Jadi juga bisa didasarkan pada kondisi daerah tertentu, hal semacam ini itu belum pernah dilakukan misalnya ya, atau yang melakukannya baru sedikit tetapi belum sempurna ya, atau belum bagus, sehingga untuk melengkapi penelitian sebelumnya saya mengambil inisiatif untuk melakukan penelitian ini, sehingga ini penting karena nanti akan bermanfaat misalnya untuk A, untuk si B, untuk si C. Nah, pada saat pertanyaan-pertanyaan mengapa penelitian itu dilakukan penting, itu akan mengarah kepada pertanyaan berikutnya. Jadi tujuan kamu melakukan penelitian itu apa, kemudian manfaatnya seperti apa. Nah, itu semuanya ada di bab 1. Kontribusi terutama ya, kontribusi terhadap ilmu pengetahuan karena perkembangan zaman. Nah, itu saudara harus bisa menceritakan kontribusinya seperti apa. Nah, tentunya di sini saya tidak bisa memberikan suatu gambaran yang jelas karena keterkaitan dengan begitu banyak ilmu pengetahuan ya. Jadi kalau di bidang sosial ya tentunya berbeda juga. Kalau kontribusinya ya sesuai dengan kontribusi, sesuai di bidang sosialnya. Kalau di bidang keteknikan ya juga di bidang keteknikan, kedokteran juga di bidang kedokteran. Nah, itu tentunya saudara harus pandai-pandai menganalisis seberapa besar sebenarnya kontribusi ketika nanti penelitian ini selesai dilakukan, itu akan sangat bermanfaat. Jadi kalau gampangannya begini, kontribusi terhadap ilmu pengetahuan itu nanti dikaitkan dengan manfaatnya ya. Nanti dikaitkan dengan manfaatnya. Jadi jawabannya itu sebenarnya tidak jauh dari manfaat kita melakukan penelitian tersebut. Nah, itu secara akan mengarah kepada kontribusi yang kita akan berikan nantinya. Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau ada dosen yang menanyakan, jelaskan posisi penelitian yang saudara lakukan. Ini gampang sekali ya. Kalau ada pertanyaan yang semacam ini, berarti itu jawabannya adalah Anda bisa memposisikan antara penelitian yang Anda lakukan dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain. Jadi gampangannya adalah untuk mengetahui sebenarnya state of the art ya, state of the art dari penelitian yang kita lakukan atau novelty ya, tingkat kebaruan penelitian yang dilakukan, sehingga yang menjadi pembeda ya, yang menjadi pembeda dengan penelitian yang sebelumnya atau yang pernah dilakukan itu apa, sehingga kita dapat mengetahui posisi dari kita melakukan penelitian tersebut. Nah, dari jawabannya adalah kita bisa menceritakan tuh penelitian-penelitian yang dilakukan oleh orang lain itu seperti ini, hasilnya seperti ini, kelemahannya di sini, seperti itu ya. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh orang lain juga dengan penelitian yang sejenis tentunya, dia melakukan penelitian seperti ini, mendapatkan hasil yang seperti ini ya. Kemudian kelemahannya seperti ini. Nah, dari beberapa kelemahan-kelemahan itu ataupun dari hasil penelitian-penelitian orang lain itu, kita bisa memposisikan sebenarnya penelitian kita itu ada di mana. Seperti itu. Jadi tujuan penelitian pertanyaan ini itu hanya untuk dosen penguji itu hanya untuk mengetahui posisi dari penelitian kita itu atau tingkat kebaruan dari penelitian kita itu di mana. Ya. Jadi sehingga akan terlihat jelas
yang menjadi pembeda antara penelitian yang lain dengan penelitian yang sebelumnya, atau penelitian kita dengan penelitian yang sebelumnya. Nah, di situ. Jadi ini yang seringkali bahkan tidak disadari oleh mahasiswa, pentingnya posisi di dalam posisi penelitian kita ya. Pentingnya posisi penelitian kita. Kemudian ada juga yang menanyakan tentang rumusan masalah itu hanya ini ya, pertanyaan-pertanyaan tambahan saja untuk sebenarnya untuk mengetes ya, untuk mengetahui tingkat kemampuan kita di dalam melakukan penelitian itu atau tingkat penguasaan kita di dalam penelitian itu. Jadi ada yang menanyakan tentang apa sih rumusan masalah penelitianmu, tujuan melakukan penelitian ini ya, ada manfaatnya, itu semuanya ada di bab 1 tadi yang sudah saya ceritakan. Kemudian kalau yang di bab 2 ya, di bab 2 itu tidak terlalu penting ya ditanyakan karena semuanya hanya cuma melihat referensi yang saudara gunakan itu apakah sumber utamanya itu 90% dari jurnal-jurnal baik itu nasional maupun internasional, sisanya apakah dari proceeding ataupun dari buku ya. Yang perlu kalian ketahui di dalam penelitian yang bagus itu kita harus lebih banyak menggunakan sumber dari jurnal baik nasional maupun internasional ya. Kalau Anda mau melihat link-link, kalau misalnya kita mau mendownload jurnal-jurnal nasional maupun internasional, ada juga di video saya yang sebelumnya ya. Anda bisa lihat di video saya yang sebelumnya. Kemudian mulai masuk pertanyaan yang paling kredit, yaitu di bab 3 ya, bab 3 dan bab 4 ya. Di bab 3 itu biasanya dosen akan menanyakan, coba saudara ceritakan alur penelitian ya, alur penelitian yang saudara kerjakan ya. Nah, kalau ada pertanyaan yang semacam itu, maka saudara menjawabnya ini ya, biasanya dalam bentuk diagram alir ya. Diagram alir Anda, ide dasarnya dari mana, cara menemukannya ide tersebut, kemudian di breakdown lagi tujuannya seperti apa, variabelnya seperti apa. Nah, di sini biasanya kredit di bab 3 ini karena begitu banyak pertanyaan yang saudara harus jawab ya. Saya tidak bisa menyebutnya one by one ya, karena begitu banyak, tergantung dari ini ya, stylenya dosen masing-masing ya, stylenya dosen masing-masing ya, karena masing-masing dosen itu punya style berbeda ya, berbeda dengan dosen yang lain. Jadi saya tidak bisa menyamaratakan style dosen A dengan dosen B ketika bertanya di dalam ujian skripsi. Yang jelas di sini ketika ada pertanyaan-pertanyaan, coba Anda menceritakan alur penelitian itu, Anda adanya di awal, biasanya di bab 3 itu diagram alir itu. Anda jelaskan saja diagram alir penelitian tersebut. Di situ sudah sebenarnya mewakili ya. Untuk pertanyaan berikutnya itu semuanya sudah terwakilkan di situ semuanya ya. Jadi kalau Anda bisa menjelaskan, karena di alur penelitian itu kan sudah dijelaskan bahwa variabelnya ini ya, variabel bebas misalnya, kemudian variabel terikatnya ini, kemudian cara pengumpulan datanya semacam ini ya, berapa lama Anda mengumpulkan data, kemudian untuk menghindari terjadinya human error ya, ketika kita mau menganalisis data itu harus dianalisis, harus dilakukan pengulangan berapa kali ya, atau replikasi kalau di dalam ilmu teknik. Kemudian setelah data itu dikumpulkan, itu dianalisis dengan cara apa. Nah, itu sebenarnya sudah terwakilkan di diagram alir penelitian itu ya. Jadi kalau ada pertanyaan lagi dosen tentang bagaimana cara Anda mengumpulkan datanya, ya sebenarnya sudah saudara jawab. Sebenarnya itu tinggal hanya mengulangi saja ya. Tinggal hanya mengulangi mengulangi jawaban yang Anda jelaskan di alur penelitian tersebut. Jadi Anda nggak usah khawatir tentang pertanyaan-pertanyaan dari breakdown pertanyaan yang lain. Nah, kemudian yang pertanyaan yang ada di bab 4 itu biasanya kita akan mencari setiap kesalahan yang ada, artinya data-data yang menurut kita itu mungkin kurang jelas. Kemudian ada kesalahan-kesalahan yang terjadi di bab 4 karena tidak sesuai dengan kaidah yang ada di bab 3 tersebut. Jadi misalnya Anda mau mengumpulkan datanya dengan cara ini ya, berapa lama Anda melakukan penelitian, ternyata dari data itu tidak sesuai dengan apa yang saudara sampaikan di bab 3 tersebut. Oleh karena itu biasanya akan muncul banyak pertanyaan di sini. Jadi sebisa mungkin Anda harus bisa menampilkan data di bab 4 itu yang bagus, yang rapi, kemudian dijelaskan dengan bagus juga, sehingga untuk meminimalisir sebenarnya timbulnya pertanyaan yang lebih banyak di situ.
Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir ya, jelaskan kesimpulan. Nah, ini paling gampang kalau menurut saya. Kesimpulan itu adalah menjawab rumusan masalah. Ya, jadi biasanya kan kalau rumusan masalah itu kan dalam bentuk pertanyaan. Nah, jawabannya ada di kesimpulan. Oleh karena itu, kalau rumusan masalahnya katakanlah ada 3 pertanyaan, maka kesimpulannya juga ada 3. Ya, jangan misalnya rumusan masalahnya ada 3 pertanyaan, tetapi kesimpulannya 2 ataupun lebih dari 3. Itu, jadi tidak bisa. Ya, sekali lagi saya tekankan bahwa Anda tidak perlu terpaku dengan bahwa penelitian yang Anda lakukan itu harus sempurna, tidak, atau harus berhasil ya, harus berhasil. Tidak ada penelitian yang berhasil. Jadi, adapun nanti tidak berhasil itu nanti Anda tulis di sarannya bahwa ketidakberhasilan penelitian ini itu karena disebabkan oleh ini. Oleh karena itu harus dilakukan penelitian lanjutan ya, dengan misalnya ini. Nah, semacam itu yang akan menjadi gambaran saudara bahwa suatu penelitian itu tidak ada yang selesai ya, karena penelitian itu pasti ada kekurangannya, ada kelebihannya. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu pada video saya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.